Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Alfianita, NIM saya 19650034, kelas A. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan dua sensor, yaitu sensor gas NQ5 dan sensor pH. Kita masuk di sensor gas NQ5. Sensor gas NQ5 berfungsi untuk mendeteksi kebocoran gas di rumah dan industri. Sensor NQ5 adalah sensor universal yang mampu mendeteksi berbagai jenis gas seperti hidrogen atau H2, karbon monoksida atau CO, metana atau CH4, etanol atau CH3, CH2OH, atau propana C3H8, butana CH4H10, dan gas hidrokarbon lainnya. Konfigurasi pin. Pin VCC berfungsi untuk pin satu daya positif. Pin ground berfungsi sebagai pin potensial referensi. Pin out berfungsi sebagai pin output analog, ini menghasilkan sinyal gas. Dataset dari sensor gas NQ5 yaitu mendeteksi konsentrasi 300 hingga 10.000 ppm, tegangan input 5 VDC, daya 150 mA, tegangan output digital TTL digital 0 dan 1 atau 0,1 volt dan 5 volt. Tegangan output analog relatif bersih 0,1 volt hingga 0,3 volt. Tegangan output analog atau konsentrasi tertinggi 4 volt, ukuran PCB 32x20x22 mm. Selanjutnya, penerapan sensor gas NQ5. Contoh kasus penerapan sensor gas yang akan kita bahas adalah alarm keamanan peringatan kebocoran gas menggunakan Arduino. Komponen dan persediaan yang kita butuhkan adalah Arduino Nano R3, LED berwarna merah, Digilen 5 volt 2,5 ampere beralih satu daya, terus buzzer, kemudian sensor gas LPG analog NQ5 dan LED hijau 5 mm. Di sini ada gambar diagram sirkuitnya, yang dimana di sini kita menggunakan resistor. Jadi ketika kebocoran gas LPG dirasakan, itu akan memberikan pulsa tinggi pada pin digital outputnya yang ada di Arduino, dan Arduino terus-menerus membaca pin digital outputnya. Ketika Arduino menerima pulsa tinggi dari modul sensor gas LPG, LED hijau akan mati dan LED merah menyala. Dengan LED buzzer 5 volt juga mulai berbunyi bip sampai merasakan gas LPG. Ketika Arduino mendapat pulsa rendah dari modul detektor gas LPG, kemudian LED merah mati dan buzzer mati dan LED hijau menyala. Selanjutnya di sini ada tampilan program yang digunakan dalam pembuatan alarm keamanan kebocoran gas menggunakan Arduino. Selanjutnya kita masuk di sensor pH. pH adalah unit yang sangat penting untuk pengukuran keasaman atau sifat dari solusi. Pengukuran pH banyak digunakan di hampir setiap aspek kehidupan kita seperti pertanian, industri, pemantauan pencemaran lingkungan, pengolahan air limbah, dan dalam penelitian dan pengembangan. pH adalah ukuran keasaman atau alkalinitas larutan. Jenis-jenis sensor pH. Ada banyak jenis sensor pH yang dapat diperoleh untuk aplikasi pengukuran cair, yaitu sensor pH kombinasi menggunakan elektroda referensi dan elektroda pengukur. Elektroda referensi untuk memberikan sinyal stabil, sedangkan elektroda pengukur untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada nilai pH. Sensor diferensial terdiri dari 3 elektroda yang berbeda. Sensor ini termasuk unik karena dapat mencegah volume referensi. Sensor laboratorium dapat dibuat dengan sensor kombinasi yang terkandung dalam tubuh plastik dan kaca 12 mm. Sensor pH proses terbuat dari sensor kombinasi tetapi dibangun dalam tubuh besar dan tahan lama yang berisi koneksi proses untuk pemantauan pH terus-menerus. Dataset dari sensor pH yaitu daya modul 5.00 volt, ukuran modul 4x32 mm, mengukur suhu 0-60, tentang pengukuran 0-12 pH, waktu respons 1 menit, sensor pH dengan konektor BNC,
antar muka pH 2.0 LED indikator daya. Penerapan sensor. Contoh kasus penerapan sensor pH yang akan kita bahas adalah pemantauan kualitas air IoT menggunakan Arduino, sensor pH, ESP8266, dan Blink. Komponen yang digunakan yaitu papan power supply akhir, Arduino Uno, kit sensor pH tentunya, dan aplikasi Blink. Pada penerapan kasus ini kita akan diajar cara membuat sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT menggunakan Arduino, sensor pH, modul Wi-Fi Node MCU ESP8266, dan aplikasi Blink. Karena ini adalah aplikasi berbasis IoT, kualitas air dapat dipantau dari mana saja di seluruh dunia. Adapun langkah-langkah cara untuk merangkai alat tersebut adalah dengan hubungkan kawat merah dari modul sensor pH ke pin 5V Arduino. Terus hubungkan kabel hitam dari modul sensor pH dengan pin ground Arduino. Selanjutnya hubungkan kawat biru dari modul sensor pH dengan pin A0 analog Arduino. Kemudian hubungkan pin TX dan RX dari modul Wi-Fi Node MCU ESP8266 dengan pin 2 dan pin 3 Arduino. Hubungkan ground pin dari modul Node MCU dengan pin ground Arduino. Selanjutnya kita akan men-setting aplikasi Blink. Pertama kita buka aplikasi Blink, terus klik new project. Projectnya di sini kita kasih nama pH meter. Terus di bagian choice device-nya kita ubah jadi Node MCU. Terus di koneksi type kita ganti jadi Wi-Fi. Terus kemudian klik create. Terus kita buka widget box dan cari LCD. Setelah menemukan LCD, kita klik add. Kemudian akan tampil seperti gambar di tengah. Di input kita isi menjadi V2. Terus akan tampil informasi all token was sent to ST engineer. Yang ini token outnya akan muncul di email yang kita gunakan untuk masuk ke aplikasi Blink tersebut. Jadi nanti kita tinggal klik OK dan akan muncul pemberitahuan di email yang kita gunakan out tokennya. Nanti out tokennya kita gunakan kita copy lalu kita paste di program Node MCU. Di sini di chart-outnya ganti jadi ini hasil copy dari email yang telah dikirimkan. Ini di sini kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan modul ISP modul Node MCU ESP8266 dan aplikasi dan Arduino. Jadi program yang digunakan ada dua, yaitu program Arduino untuk sistem pemantauan kualitas air dan program Node MCU untuk sistem pemantauan kualitas air. Ini program yang ini untuk pemrograman Arduino. Di sini kita memanggil sebuah library software serial. Terus kita lihat di program kedua, di program Node MCU. Di Node MCU juga kita mendefinisikan Blink print, terus memanggil library ESP8266, Wi-Fi, Blink simple ESP8266, serial, dan simple timer. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian
cara menghitung skala pH. Jadi di sini ada tampilan acidic, neutral, dan basic. Acidic ini adalah tingkat keasaman, ini netral atau murni asli, terus yang ini dasar, dia nilai pH dasar yang basic ini. Terus di sini ada environmental effect, ini adalah dampak lingkungannya. Terus ini nilai pH, terus ini contoh. Di sini kita lihat pH sama dengan 7, yaitu pure water, yang dimana ini adalah nilai netralnya, murni. Yang baik untuk dikonsumsi adalah dengan pH 7. Di sini mari kita baca, pH air maksimum adalah 7. Air dengan kisaran pH di bawah 7 dianggap asam dan dianggap dasar dengan pH lebih besar dari 7. Maksudnya itu tadi dari 7, dari sini 6 sampai di 0 atau di bawahnya 7, ini dianggap asam, dan di atas 7 itu dianggap dasarnya pH, dasar pH. Terus perairan dari sumber alami yang belum disaring atau diubah dengan cara apapun akan memiliki pH antara 7,2 dan 7,8 yang merupakan kisaran optimal untuk kesehatan yang baik. Ini di sini cara apa? Perairan dari sumber alami itu masuk ke kisaran 7. Di pH 0 ini ada baterai, terus di 1 ada sulfuric acid atau asam sulfat, terus lemon juice, orange juice, ada hujan asam, ada danau asam, ada pisang, terus milky susu. Di pH 8 ini air laut dan telur. Terus di pH 9 ada baking soda. Di pH 10 juga ada milk of magnesia. Milk of magnesia itu adalah susu magnesia yang biasa dipakai untuk kecantikan. Terus amonia, terus sabun, pemutih, dan penguras, dan cairan penguras. Di sini saya akan menambahkan tentang pH air yang terpolusi. Jadi contoh air buangan pabrik itu pergelangan memiliki pH 6,2 sampai 7,6. Terus air buangan pabrik susu itu memiliki pH 5,5 sampai 7,4 pH. Terus air buangan dengan pH rendah bersifat sangat korosif terhadap baja dan sering menyebabkan perkaratan pada pipa-pipa WC. Contoh pH air yang sering kita pakai dan temukan sehari-hari, pH air minum mineral yang sesuai standar Depkes itu biasa 6,5 sampai 8,5. Depkes ini Departemen Kesehatan. Terus di pH air minum demineral atau murni atau reverse osmosis itu kisaran 6,0 sampai 7,5 pH. Terus pH air yang ideal adalah 7 atau netral. pH air yang hujan tergantung lokasi 3 sampai 6. pH air laut lebih besar dari 7,5. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum